Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Apransyah, mahasiswa Winsus Riau dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Suci Habibah MPD, mata kuliah Manajemen Psikolog. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang memimpin dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. A. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan merupakan sifat yang telah diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Nah, kata pimpinan mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab sebagai baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Ternyata di dunia nyata munculnya pemimpin berpengaruh pada tipe manakah pemimpin tersebut. Setidaknya ada dua tipe pemimpin, yaitu satu, pemimpin konvensional. Pemimpin konvensional adalah pemimpin yang tidak menyatakan diri sebagai pemimpin, akan tetapi sebagai pendapat. Tindakan dan pemikirannya dijadikan panutan, misalkan tokoh masyarakat, teman paling pintar di kelas, atau orang yang lebih tua. Mereka tidak pernah secara formal dinyatakan sebagai pemimpin, tapi karena memiliki pengetahuan lebih secara tidak langsung menjadikan mereka pemimpin atau orang yang jadi panutan. Kedua, pemimpin ilmiah. Tipe pemimpin ini adalah tipe pemimpin yang dikelompokkan, berkategorikan berdasarkan teori-teori ilmiah yang biasa disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan menurut para ahli adapun definisinya yaitu sebagai berikut. 1. Toha pada tahun 2013 bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 2. Menurut Ripai pada tahun 2014 menyatakan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk memengaruhi bawahannya agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Ketiga, Stunnar pada tahun 1996 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pimpinan dan dalam proses mengarahkan dan memengaruhi pekerjaannya. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan biokrasi. Kepemimpinan gaya ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur, prosedur, dan melakukan tanggung jawab rutin setiap harinya. Tetapi dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah peraturan tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota. Kedua, kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, partisipatif ialah ide dapat mengalir dari bawah atau anggota. Nah, atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan serta adanya suatu persahabatan dan hubungan saling percaya antar pemimpin dan anggota. Dalam gaya ini, pemimpin juga cenderung aktif dalam meminta masukan dari para anggota setiap menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, kepemimpinan delegatif atau
laissez-faire. Mirip dengan autokratis. Di gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan 100% kepercayaan dan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan tugas dan menyerahkan seluruh metode atau cara penyelesaian kepada anggotanya. Pemimpin cenderung memberikan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam sebuah kelompok. Nah, jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan belum memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Keempat, kepemimpinan transformasional. Nah, pada gaya kepemimpinan ini, seseorang pemimpin memberikan motivasi sebagai sekaligus tantangan kepada anggotanya untuk maju dan berkembang. Di sini, seorang pemimpin peduli dengan kesejahteraan anggota-anggotanya. Gaya kepemimpinan transformasional ini dapat menginspirasi perubahan positif pada anggotanya. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggotanya kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya, kepemimpinan melayani atau servant. Sesuai dengan namanya, pemimpin ini adalah pelayan. Nah, sehingga pemimpin akan melayani, memfasilitasi dan mengakomodir anggota-anggotanya untuk terus berkembang. Nah, pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Selanjutnya, kepemimpinan situasional. Nah, gaya kepemimpinan ini menjadi seorang pemimpin bebas menggunakan gaya kepemimpinan yang mana sesuai dengan kondisinya. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini. Di antaranya yaitu pertama, telling atau direction atau memberitahu, menunjukkan, pemimpin menetapkan. Kedua, selling atau coaching atau menjual, menjelaskan, memperjelas dan membujuk. Yang ketiga, participating atau supporting. Ini mengikut sertakan, memberi semangat dan kerjasama. Yang keempat, delegating, mendelegasi, pengamatan, mengawasi dan penyelesaian. Pengukuran gaya kepemimpinan. Untuk mengukur gaya kepemimpinan dipergunakan indikator sebagai berikut. Gibson pada tahun 2004. 1. Karisma. Adanya karisma dari seorang pemimpin akan mempengaruhi bawahannya untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. Ada ide influence, ada ide ideal, ada pengaruh ide. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan pengaruh yang positif bagi bawahannya. Ada juga inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya mempunyai inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Terus ada intellectual stimulation. Adanya kemampuan ini secara intelektualitas dari seorang pemimpin akan dapat menuntun bawahannya untuk lebih maju dan berpikiran kreatif serta penuh inovasi untuk berkembang lebih maju. Selanjutnya ada individualist consideration atau perhatian individu. Perhatian dari seorang pemimpin ini terhadap bawahannya secara individual akan mempengaruhi bawahannya untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpinnya. Baiklah, sekian video saya kali ini tentang membahas sebuah pemimpin dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.